Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trunojoyo, perkenalkan nama saya Manartolia Zahro. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membuat video tentang resume materi Day 1. Di hari pertama ospek ini, ada acara pembukaan yang dibuka oleh Ketua Senat Universitas Trunojoyo Madura, dan acara ini dihadiri oleh Ibu Hovifah selaku Gubernur Jawa Timur saat ini. Ada sambutan-sambutan juga yang disampaikan oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang bernama Dr. Safi SHMH, dan sambutan yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa yaitu Muhammad Anis Anwari, dan ada sambutan juga dari Ibu Hovifah selaku Gubernur Jawa Timur. Dan acara PKKMB Syakira ini dibuka oleh Rektor, Ketua Senat, dan Gubernur Jawa Timur dengan menggunakan tombol yang sudah disediakan oleh Panitia PKKMB Syakira 2024. Di hari pertama ini kami mendapatkan 4 materi. Yang pertama, materi tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sosialisasi keamanan. Yang ketiga, implementasi MBKM UTM. Yang keempat, generasi muda cinta budaya. Materi yang pertama yaitu dari Bapak Selamat Aryadi SPSI MSOS, anggota DPR RI Dapil Jatim 11 Madura, menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi yang kedua yaitu sosialisasi keamanan yang disampaikan oleh Pak Andi. Materi tentang keamanan bermotor, keamanan di Telang Kamal, dan narkoba. Keamanan UNIF antar kerjasama dengan aparat polisi. Situasi keamanan di kawasan Bangkalan sudah aman, tetapi ada beberapa di daerah, khususnya di daerah Telang UTM. Banyak mahasiswa mengalami kehilangan kendaraan motor milik mahasiswa. Jadi pihak Kapolres meminta untuk selalu berhati-hati terhadap kendaraannya. Disarankan untuk memiliki kunci ganda kendaraan mereka. Untuk mahasiswa disarankan untuk memberitahu pihak punya kos untuk selalu memantau dan menjaga kosannya, khususnya pada saat malam hari karena rawan terjadinya ada maling pada saat malam hari. Pihak polisi pun selalu memantau dengan berkeliling setiap harinya demi keamanan di wilayah khususnya dekat kampus UTM. Pihak polisi pun meminta kepada para mahasiswa untuk tidak berbuat macam-macam dan fokuslah untuk belajar dan jangan pernah coba-coba seperti narkoba atau hal negatif lainnya. Jangan pernah terpengaruh dengan orang luar karena kita tidak pernah tahu maksud dan tujuan seseorang. Lalu untuk mahasiswa, jadilah mahasiswa yang memiliki toleransi yang tinggi, karena di Indonesia ini kita tidak hanya memiliki agama, suku, dan ras yang satu. Untuk materi yang ketiga yaitu implementasi MBKM UTM yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Anzani. Bentuk kegiatan MBKM yaitu yang pertama, pertukaran mahasiswa, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi atau mengajar di satuan pendidikan atau mengajar di sekolah, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, yang kedelapan membangun desa KKN. Di UNIF kita tidak hanya belajar saja seperti waktu SMA, kita harus meningkatkan skill-skill lain sehingga dapat menambah wawasan kita. Dan Pak Ahmad Anzani ini memberitahukan tentang beberapa fakultas dan prodi di Universitas Trunojoyo Madura. Materi yang ketiga yaitu implementasi MBKM UTM, yang pematerinya itu ada 3, tapi saya hanya mencatat 2. Yang pertama dari Bapak Ahmad Anzani
yang menjelaskan tentang bentuk kegiatan MBKM, yaitu yang pertama peraturan mahasiswa, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi atau mengajar di satuan pendidikan atau mengajar di sekolah, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, yang kedelapan membangun desa atau KKN. Bapak Ahmad Azani ini mengatakan di unit kita tidak hanya belajar saja seperti waktu SMA. Kita harus meningkatkan skill-skill lain sehingga dapat menambah wawasan kita. Dan beliau menyampaikan tentang beberapa fakultas dan prodi di Universitas Trunojoyo Madura. Baik, kita lanjut untuk materi yang keempat, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizky Taufan dengan judul materi yaitu Generasi Muda Cinta Budaya. Bapak Rizky Taufan ini menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan menurut Koen Jodiningrat. Yang pertama yaitu sistem religi, yang kedua sistem bahasa, yang ketiga sistem ekonomi atau mata pencaharian, yang keempat pengetahuan, yang kelima teknologi, yang keenam sistem kesenian, yang ketujuh sistem lembaga masyarakat. Bapak Muhammad Taufan ini juga menjelaskan tentang kemerosotan eksistensi kebudayaan. Faktor utamanya yaitu yang pertama tradisional dan modern, yang kedua budaya tradisional atau budaya modern, yang ketiga konservasi modernisasi, yang keempat globalisasi atau weterisasi. Baik, itulah resume yang saya dapatkan hari ini di ospek pertama. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.